desa di sini lagi 2 bulan lagi akan mendaftar calon baru. Saya ikut calon tahun ini, tapi saya masih ragu-ragu dengan diri saya nih. Apakah masyarakat mempercayai saya nanti? Soalnya calon di sini terlalu banyak. Bagaimana solusinya ini? Apakah saya memberikan solusi cari sosialisasi dengan masyarakat atau tidak? Soalnya saya mau ikut calon, tapi saya tidak rasa percaya diri sekali mencalon. Tapi memang banyak sih masyarakat yang menyuruh saya untuk maju tahun ini. Baik, saya minta satu masyarakat, tanya-tanya masyarakat, apakah mereka mempercayai saya untuk calon tahun ini atau tidak. Sebaiknya ada baiknya juga saya tanya-tanya mahasiswa atau masyarakat, karena pemilihan tahun ini kan pemilihan paling banyak itu kan masyarakat biasa, mahasiswa tahun ini. Saya harus tanya pendapat mereka, apakah saya pantas ikut calon atau tidak. Tentunya dengan sharing-sharing seperti itu sebentar, tentu saya dapat pengalaman, dapat sesuatu aspirasi dari mereka, supaya saya bisa percaya diri untuk calon. Baik, untuk malam saya pergi ke tanya-tanya mahasiswa dulu. Mungkin itu malam ya 5 atau 3 mahasiswa. Besok atau apa tanya masyarakat biasa. Baik. A few moments later. Oh kan. Ada. Mau kemana? Ini mau ke kios nih. Apa nih mau kemana? Jalan malam-malam ini. Jam 8 nih. Kebetulan ini malam. Tadi siang saya ada waktu rapat sedikit sehingga sibuk. Tadi di malam ada waktu supaya memang kesempatan ini untuk saya cari kamu nih. Bapak ini sibuk sampai malam-malam gini. Itu hari kan kuliah di mana itu hari? Baru pulang libur Covid nih kan? Libur Covid. Bukan libur tapi kuliah online, Bapak. Terus teman-teman yang lain? Ada libur juga? Ada libur juga tapi yang lain masih di sana. Kebetulan ini saya ada cari mahasiswa, ada berapa mahasiswa kita cari. Bapak nih kok cari mahasiswa malam-malam gini nih? Bapak jangan Tidak. Lu pikir apa kamu? Pikiran negatif lah. Saya tahu kamu mahasiswa nih, pikir positif saja. Tidak, Bapak. Begitu. Persoalannya begini, ini kalau ada Bapak tua jalan-jalan malam-malam gitu tuh, terus cari kos mahasiswa sudah negatif thinking nih kamu nih. Gini, maksud saya nih, saya cari mahasiswa nih, kan kebetulan kami lagi libur ini. Iya. Semester tuh. Jadi saya cari mahasiswa yang lagi libur sekarang untuk tanya-tanya ke mereka itu. Kebetulan Bapak ini mau calon kepala desa tahun depan ini. Aku calon kepala desa. Calon kepala desa. Iya. Mudah-mudahan saya doakan saja lah. Iya. Doakan saya. Semoga hari nanti sukses. Iya, amin. Terus ini bagaimana ini? Ini kekuatannya Bapak ini terkait pemilihan tahun ini. Bagus, kalau soal dananya saya sudah siapkan itu. Nah, sekarang ini maksud saya itu untuk tanyakan kepada mahasiswa, karena mahasiswa sendiri kan mengerti sedikit mengenai politik itu. Ya, itu mereka mahasiswa juga istilahnya penyambung lidah rakyat kan. Ya. Jadi yang pertama-tama yang saya tanya itu kan seorang mahasiswa, bagaimana pendapat mereka mengenai pemilu Kades tahun depan ini begitu. Meminta pendapat kamu lah begitu. Kamu seorang mahasiswa. Ayo Bapak, saya kan mahasiswa. Boleh saya minta pendapat ke Bapak? Kau ini di jalan nih tapi tidak apa-apa lah ya. Iya. Tanya apa kau? Ini kan sekarang Bapak persoalan COVID itu. Bapak begini tuh Bapak kan sekarang ini mau jadi calon kepala desa. Iya begitu, rencananya begitu. Dan kalau misalnya Bapak terpilih di kita daerah ini, berarti Bapak yang jadi kepala desa. Iya. Ini jadi boleh saya minta usulan ke Bapak? Ini bagus juga. Memang ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sebagai calon tentunya minta pendapat dan usulan dari mahasiswa. Iya. Gitu. Kamu kan istilahnya mahasiswa ini kan ya aspirasi masyarakat juga toh. Iya. Untuk segala aspirasi dari masyarakat, kamu yang sampaikan di kami yang ingin calon, baik yang dan juga kepada pihak-pihak pemerintahan yang sudah menduduki pemerintahan sekarang toh. Ya, tentunya juga mahasiswa baik juga kalau ada tanya seperti ini gitu. Jadi kira-kira usulan saya seperti apa yang kamu inginkan sebagai mahasiswa ini? Tentunya kamu pernah dengar masyarakat mengeluh tentang apa toh? Iya. Kira-kira apa yang kamu keluhkan begitu? Terkait kita punya daerah itu Bapak, kita punya wilayah ini mengenai sumber mata air di kita punya daerah ini sangat berkurang.
dan tidak bisa memenuhi segala kebutuhan baik pengairan sawah, minum, apa segala macam. Banyak lah ini, barangkali bisa Bapak ini buat sesuatu, misalnya buat mata air gitu. Iya, gitu Bapak. Tapi memang ini keluhan dari dulu memang. Dari dulu kita merasakan seperti ini tuh. Kita tahu ini kan daerah kita punya ini kan daerah gersang gitu. Iya. Jadi memang pantas lah kita punya nih kekurangan air sekali. Tetapi yang menjadi kepalanya itu kan kita punya nih tidak ada mata air di sini. Bagaimana itu? Memang tidak ada mata air Bapak, tapi saya mohon Bapak itu buat sekalian dengan mata air. Alah. Itu paling aneh itu. Bagaimana itu mustahil itu bagi saya seorang pemimpin itu buat itu. Minta ke Tuhan saya itu kalau buat mata air itu. Aduh. Kok usulan mahasiswa begitu sih? Kamu bercanda ya ini? Usulan yang jelas lah. Ini biasa gitu. Sangatnya main gila dari Bapak. Ini yang saya maksud itu bukan berarti Bapak itu buat mata airnya. Bukan. Iya. Yang saya maksud itu Bapak bisa membuat itu, misalnya buat apa namanya? Buat apa namanya? Sumur begitu. Terus buat bendungan supaya air-air itu bisa sampai ke lahan masyarakat, supaya tanaman-tanaman masyarakat itu bisa tumbuh dengan baik, dan kita punya daerah itu tidak tertinggal dan penghasilan dari kekayaan alamnya bisa melimpah. Usulan bagus juga ya. Tetapi untuk yang buat mata air tadi, woi, sumpah, saya tidak bisa itu, tidak bisa. Tapi untuk buat sumur itu kan bisa kita pakai mesin bor, kan? Itu bisa. Memang itu bisa. Itu rencana saya juga kalau saya menjadi pemimpin. Kalau kamu ini mempercayai saya jadi pemimpin nanti di desa kita ini. Dan tentunya juga nanti saya siapkan saya usulkan proposal ke atasan gitu kan. Untuk membuat bendungan tadi, karena saya tidak berhak untuk membuat bendungan. Itu kan program dari presiden itu mengalir itu. Jadi kita yang masyarakat desa tentunya hanya meminta yang birokrasi atasan begitulah untuk itu. Tapi untuk sementara saya terima kasih segala usulannya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Begitu. Kalau dari segi bicaranya Bapak Kepala Desa ini mengalir sekali, mengalir terus. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak Kepala Desa bicarakan ini bisa terwujud. Itu yang kami harapkan. Karena banyak sekarang Bapak Kepala Desa terkait pemimpin-pemimpin itu, mulai dari Kepala Desa sampai yang paling atas itu. Kalau dari segi bicaranya itu, enak sekali. Tapi terus banyak janji-janji yang mereka berikan. Betul. Ketika mereka menempati jabatan, menduduki kedudukan sosial yang tertinggi dalam sistem pemerintahan begitu, mereka melupakan semua janji-janji yang mereka sampaikan di masyarakat pada saat pemilu dulu. Itu yang masyarakat kecewa Bapak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini seorang calon kepala desa, apa yang Bapak bicarakan bisa terlaksana. Itu yang kami harapkan. Ya baik ya deh, terima kasih atas usulan dan keluhan dari adik-adik dan mahasiswa itu. Jadi Bapak mau tanya nih, kira-kira mahasiswa terdekat di sini, teman-teman kamu kuliah ini di mana? Banyak rumah di sana, ini banyak sekali mahasiswa. Di gang sana itu. Baik. Baik, Bapak lanjut ke sana lagi. Oke. Pokoknya di malam saya diskusi dengan mahasiswa saya gitu. Tapi ingat tuh Bapak, jangan buat yang aneh-aneh. Mah, kok percayakan saya sih. Baik ya. Oke, itu deh. Ya. A few moments later. Untung ini hari tidak ada tugas. Kok semacam sepi sekali ini. Teman-teman semua kemana? A few moments later. Selamat. Selamat Selamat, Bapak. Aduh. Mari Bapak. Terus sih kok. Iya tuh Bapak. Tutup saya? Oh iya Bapak. Udah buka sebelah. Baik sih. Mari Bapak duduk. Aduh, Ade. Bapak tuh mendatang malam-malam. Sebut gue. Itu Bapak. Aku sosiologi nih. Iya kan jurusan tuh Bapak. Sosiologi? Iya, sosial. Sosial. Oh, sama sih dulu tuh. Saya pas kuliah itu ambil sosial dulu. Oh, di FISIP juga? Di FISIP juga. Kampus mana, Ade? Biasa di Undangan tuh Bapak. Di Undana. Ya, cari yang dekat-dekat sah. Saya dulu sosial di kampus di Bali sana, kampus negeri juga. Ambil sosial juga dulu. Udayana?
Ya, untuk kampus budaya lah itu dulu. Ay, mantap kamu Saya berkelas Bapak itu ini bapak. tamatan sudah tahun 15 tahun yang lalu. Semangat ya deh, kuliah semester berapa ini? Masuk semester 7 bapak. Semester 7? Iya sedikit Bagus. lagi. Mahasiswa, harus semangat, belajar terus. Jadi sudah urus tulisan akhir begini nih. Jadi, Jangan marah bapak, tunggu sih. Bapak jangan marah. Teman Aduh. telepon. aneh. Kenapa tidak angkat kok? Ada pacar telepon tuh. Bapak tidak enak kan nanti Ya, bapak. ada emot love besar begini tadi. Pacar kan? Biasa. Tidak, Bapak aja dulu begitu. Pas kuliah juga Bapak dulu begitu. Kalau tidak ada begini-begini bapak tidak semangat kita tugas Pacaran akhir. kan, pas kuliah ini kan mau pacar toh. Apalagi kamu Sudah, sudah Bapak. 7 ini kan itu pas sudah itu. Bapak nih. Tadi baru sebelum saya datang sini tadi tuh saya ketemu dengan kawan. Ada satu dia belanja di kios tapi saya ketemu dia di jalan. Terus saya ada diskusi dengan dia tapi dia tidak lama, dia bilang ada perlu penting di keluarganya atau di mana. Oh, anak kos ini. Dan sampai Apri di belakang. Dia bilang kos di belakang dia di perempatan situ. Pasti Apri. Ya, itu. Tinggi-tinggi. Itu makanya laki-laki. saya tanya dia tadi supaya Betul. datang sini. Saya tanya dia, lu punya kawan kuliah di mana? Saya tanya di sini gitu ya. Iya, kan bisa jurusan juga kebetulan. Sosial juga tuh. Iya. Bagus. Semangat. Ya. Bapak. Mau ngomong bapak itu datang ke sini jangan sampai bapak ada perlu. Nah itu tadi maksud kedatangan saya tadi di sini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Iya. Nama saya kan Nusu tahu ya. Iya, Pak. Jadi rencananya tahun depan ini 8 bulan lagi ini kan pemilihan kadis baru kita punya kan. Iya. Kadis yang lama kan jabatannya sudah selesai 5 tahun ini kan. Betul. Jadi Bapak rencananya untuk maju sebagai calon kepala desa tahun ini begitu. Nah untuk calon kepala desa tentunya pertama-tama ini saya sebagai pemimpin itu harus sebagai calon pemimpin gitu ya. Tentunya harus tanya kepada masyarakat begitu. Tetapi setidaknya dalam hal ini pertama-tama saya tanya dulu kepada mahasiswa kamu. Iya, Karena betul. kami dulu juga pernah kuliah kan toh. Iya, Segala sesuatunya apa yang kita amati di masyarakat seorang mahasiswa itu harus tahu tentunya begitu. Nah saya percaya kamu tadi itu kan pelajar sosial juga tahu semua, tentu tahu lah yang dinamika masyarakat itu bagaimana, segala keluh kesah masyarakat itu bagaimana. Sebentar saya tanya di Ade mengenai pendapat Ade begitu mengenai keluh kesah yang ada di masyarakat di desa ini begitu. Untuk sharing-sharing lah begitu cara mengisi ya deh. Iya, betul juga. Mungkin ada waktu untuk Bapak tanya ke Ade sharing-sharing sedikit. Iya, Bapak kebetulan Atau juga masih belajar nih kok? tidak tugas lagi kosong, hanya baca-baca tadi untuk mengisi Jadi kosong. maksud kedatangan Bapak tadi di sini untuk minta itu nih. Saya memerlukan suara dari seorang mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang kamu sampaikan kepada saya seandainya nanti saya terpilih jadi pemimpin begitu? Suara seorang mahasiswa itu bagaimana? Oh iya, bagus juga Bapak. Kira-kira bagaimana? Menurut saya Bapak, seperti biasa kita punya negara ini kan negara demokrasi tuh Bapak. Kita Iya. tahu kalau sistem pemerintahnya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tuh. Iya. Ya kita tidak bisa bohong, tidak bisa tipu kalau di pemerintahan sebelumnya itu terkesan demokrasi itu bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari rakyat, oleh rakyat, untuk pemerintah begitu. Terkesan seperti itu Bapak. Jadi menurut saya nanti kalau misalkan Bapak terpilih menjadi kepala pemimpin di daerah kita nanti, mungkin bisa terapkan demokrasi, nilai demokrasi yang sesungguhnya begitu. Jangan yang abal-abal yang hanya untuk kepentingan Bapak seorang saja dengan Bapak sekeluarga begitu. Ya saya tidak bermaksud menyinggung ya Bapak. Makanya kita omong jujur saja karena Bapak minta pendapat dari mahasiswa begitu kan. Terus ini ya di berkaitan dengan politik ini juga kan berkaitan dengan suara aspirasi dari masyarakat tuh. Enak seperti Bapak tadi kan Bapak ini minta begitu. Sehingga pendapat dulu sehingga kami juga bebas berpendapat. Ya, itu kan ini negara demokrasi, jadi segala sesuatunya bisa berpendapat. Iya, bagus begitu sih Bapak daripada yang ada yang isu-isu yang begini tuh Bapak. Kita salah berpendapat sedikit nanti kita dimasukkan ke dalam penjara. Ya undang-undang sekarang sudah aneh-aneh, sudah begitu, dibuat seakan-akan hanya untuk kepentingan pemerintah, kepentingan negara saja begitu. Jadi ya itu saja sih permintaan saya Bapak. Semoga nanti misalkan Bapak terpilih menjadi pemimpin, tolong utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Bapak. Ya Pak. Jadi intinya tadi usulan dari Ade ini
sebagai seorang mahasiswa untuk memberikan keadilan secara demokratis Ya, begitu ya. secara merata gitu Bapak di seluruh lapisan masyarakat. Jadi, tentunya saya ini calon baru gitu ya. Saya juga baru kali ini saya ingin untuk bergelut di dunia politik karena memang saya sangat prihatin dengan daerah kita ini. Semoga dengan terpilihnya saya nanti segala keluh kesah dari masyarakat bisa dicapaikan begitu ya, bisa diapakan begitu nanti. Jadi doakan saya deh ya, supaya mudah-mudahan saya Ya, terpilih, ya. siap Bapak, siap. Masih libur lama tuh nanti kan pas bulan pas tanggal Pemilihan. masih ada di sini kan? Iya, masih ada, masih ada. Saya harapkan ada nanti bisa berdukungan begitulah. Iya Bapak, tapi ini bukan sogokan tuh Bapak jangan sampai. Maksudnya saya harapkan gitu kan. Demokrasi ini kan tentunya juga rahasia kita dalam pemiluan Iya. ya. Tapi setidaknya saya minta hati baiknya Anda supaya berikan dukungan buat saya nanti Iya, gitu ya. selalu Bapak ya. Ngomong-ngomong ini nanti kita catat calon tahun depan ada 2 orang, saya dengan petahana begitu. Jadi yang petahana kan sudah umur tua jadi bukan mempromosi diri saya, bukan kampanye Iya, juga. iya. Saya ini agak calon muda begitu lah, maksudnya baru bergelut di politik setidaknya saya bisa mensejahterakan daerah kita ini lah. Iya, Yakin ya, begitu. kita juga butuh pemimpin-pemimpin yang masih segar-segar, masih Iya, fresh-fresh begitulah, begitu. Maksudnya dalam arti kekuatannya masih penuh Bapak. Tentunya mental juga semangat kan semangat muda. Iya, gitu, semangat ya. muda. Terus teman-teman yang lain masih ada di sini kok, teman-teman kamu libur yang libur sekarang. Tadi ada keluar Bapak, ada pergi main di teman punya kos. Nanti begitu, cuma ini malam gitu saja ya. Oh, Nanti iya. besok atau lusa saya ada cecet kamu ya, atau telepon kamu juga toh, Oh iya. supaya. Besok kami ada ini kumpul-kumpul di kedainya Bapak Thomas di sana. Oh, berarti kita bisa Berarti pertemukan di kita situ. gabung Kita sharing saja. kok solusi Iya. apa sosialisasi begitu. Ya, di situ, besok ya. ada banyak mahasiswa juga di sana. Oh baik, kesempatan enak gitu nanti supaya saya turun ke situ supaya ambil bagian apa kita saling sosialisasi kita sebagai anak muda lah ya. Iya, betul. Gitu ada mahasiswa dong gitu. Baik susah langsung ke Iya rumah lain. Bapak, ya. jangan mari kita tidak minum kopi, saya makan kue. mengerti. Langsung belajar ya deh. Ah iya Bapak, Permisi ya. ya. Ya, terima kasih. Ya, dah. Ya udah.